Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memasuki pada pembelajaran pada siang hari ini, Ibu minta tolong sampah-sampah yang ada di samping laci dan di bawah laci itu dibersihkan dulu dan dibuang di tempat sampah. Kemudian itu buku-buku yang ada di atas meja bisa dimasukkan dulu ke dalam tas agar terlihat rapi, agar tidak mengganggu terhadap proses jalannya pembelajaran pada siang hari ini. Ya, bisa dimasukkan dulu ke dalam tas. Baik, sebelum kita memasuki pada materi, di sini Bu akan pembukaan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Di sini ada yang tidak berangkat, ada yang absen. Kok terlihatnya sedikit ya muridnya ya, ada yang absen. Oh ya. Kemudian sebelum Ibu memasuki pada materi hari ini, kita akan sedikit memfeedback atau mengingat kembali materi pada pertemuan minggu kemarin. Ada yang masih ingat pertemuan minggu kemarin itu apa? Ya, mengenai tentang zina. Zina, ada yang masih ingat pengertian dari zina? Ya, zina adalah perbuatan yang dilakukan seorang laki-laki dan seorang perempuan selayaknya suami istri, tetapi mereka belum terikat sebuah pernikahan. Sampai itu semua para ulama sepakat bahwa zina merupakan puncak dari keharaman. Dalam Islam, zina itu juga ada golongan-golongannya anak-anak. Ada 3. Masih ingat? Yang pertama adalah zina muhsan, ghairu muhsan, dan zina alaman. Ketiga zina ini juga memiliki tingkat hukuman yang berbeda-beda. Untuk itu, semoga kita semua itu dijauhkan dari perbuatan zina. Karena materi pada hari ini itu ada hubungannya dengan zina. Agar tidak terjadi zina, maka kita harus menikah. Nah, pada materi siang hari ini mengenai munakahat atau bab pernikahan. Apakah anak-anakku semua di sini setelah lulus ada yang ingin menikah? Ya, tidak apa-apa kita kalau menikah, karena kan sudah cukup materi, sudah cukup mental, sehingga kita itu menghadapi kehidupan setelah menikah, ya kita selalu diberikan semangat dan kekuatan untuk menjalani apapun itu. Baik, ada yang tahu pengertian dari nikah? Nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan selamanya. Ya, adapun tidak semua tujuan ini bisa dilaksanakan secara lancar karena banyak faktor-faktor yang menjadi penghambat atau bahkan merusak dari tujuan pernikahan ini. Misalnya perselisihan yang terus-menerus, pertengkaran yang tiada henti, sampai kepada puncak kekerasan dalam rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga sudah terjadi cekcok terus-menerus, perselisihan tiada henti, pertengkaran, maka mungkin jika pernikahan itu diselesaikan atau bercerai. Dalam kompilasi hukum Islam, sebenarnya akad pernikahan ini merupakan akad terkuat atau mitsaqon golizon yang apabila dilaksanakan dan dikerjakan maka ibadah baginya. Maka tak jarang ya orang-orang itu menyebut menikah adalah ibadah. Ya benar, memang menikah itu ibadah, karena ketika kita sudah menikah, semua yang kita lakukan itu menjadi ibadah bagi kita. Ya, kemudian pernikahan itu berasal dari bahasa Arab nikah. Tetapi dalam ilmu fikih biasanya kita mengenalnya dengan nikah saja. Kemudian dalam istilah Indonesia disebutnya perkawinan, walau pada dasarnya, pada prinsipnya semua ini bermaksud sama. Kemudian
selanjutnya mengenai hukum pernikahan. Hukum menikah itu sunnah bagi yang menginginkan. Jika kita sudah layak, sudah berkecukupan materinya, kita sudah cukup siap mentalnya untuk menghadapi pernikahan, dan ketika kita tidak bisa membendung nafsu kita, maka sebaiknya kita menikah agar tidak terjadi zina. Kemudian syarat pernikahan. Syarat-syarat pernikahan. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, ada mengetahui wali akad nikah. Yang ketiga, tidak sedang berpergian. Berpergian ini dimaksudkan berpergian haji ya anak-anakku semuanya. Yang keempat, tidak dalam paksaan. Dan yang kelima ini bukan mahram. Itu menjadi syarat dari pernikahan. Kemudian selanjutnya rukun. Ada syarat, ada rukun. Rukun dari pernikahan ini yang pertama, mahar. Walaupun mahar ini menjadi rukun ya, berarti ini bukan menjadi syarat sah terjadinya pernikahan, hanya rukun. Mahar. Kemudian ada pengantin pria dan ada pengantin wanita. Ada 2 orang saksi, ada wali. Kemudian berakal sehat. Kemudian dalam Islam itu juga diatur kewajiban seorang suami kepada istrinya. Untuk yang pertama, kewajiban memberi nafkah lahir maupun nafkah batin. Nafkah lahir itu misalnya memberi nafkah lahir itu makan dan minum. Kemudian nafkah batin kebutuhan biologis kita, seksual kita. Kemudian yang kewajiban kedua yaitu kewajiban mu'nah. Ini di luar dari kewajiban suami memberi nafkah. Mu'nah ini seperti biaya tak terduga, misalnya berobat ke rumah sakit, biaya sekolah anak, biaya untuk memberi perhiasan, bersolek. Kemudian yang ketiga kewajiban kiswah. Kiswah ini seperti kewajiban suami untuk memberikan pakaian yang selayaknya dan secukupnya kepada istri. Walaupun kewajiban suami ini juga ada dan diatur dalam Islam, akan tetapi semua kembali kepada kemampuan dari suami ini. Apabila suami kita itu penghasilannya per bulan hanya 500, bahkan kurang dari itu, apakah ya mungkin kita meminta perhiasan, meminta baju yang bagus untuk biaya sekolah, itu akan tidak cukup. Jadi semua disesuaikan dengan penghasilan dari suami agar tidak memberatkan satu sama lain. Baik, selanjutnya di sini ibu akan menampilkan video mengenai prosesi pernikahan dan keindahan setelah menikah, agar anak-anak semua di sini termotivasi untuk menuntut ilmu dengan giat, mencari pekerjaan atau bekerja dengan giat untuk menghalalkan pasangan kita masing-masing, agar kita tuh menjalin hubungan ya halal, tidak hanya berpacaran tetapi juga langsung ke pernikahan, karena pernikahan itu juga bisa setelah menikah itu pacaran halal ya anak-anakku semuanya, agar kita tidak terhindar dari zina. Betul sekali. Baik, ibu akan tampilkan video mengenai pernikahan dan keindahan setelah menikah. Selamat menonton. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum bitaqwallah, uzawwijuka bima amarallahu bi imsakin aw tasrihim bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji Holil yang terhormat, Wali Hakim,
Kecamatan Cileunyi. Saya minta kepada Bapak untuk menikahkan saya kepada Muhammad Zalza Kaisaria dengan mas kawin uang 832.019 rupiah telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Muhammad Zalza Kaisaria. Saya Haji Khalilullah, Wali Hakim Wilayah KUA Kecamatan Cileunyi, menikahkan Ratu Rafailda Maulidia Rosiana kepada Anda dengan mas kawin uang tunai 832.019 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ratu Rafailda Maulidia Rosiana binti Syaiful Rafiq dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, saya membayar mas kawin sebagaimana yang telah diikrarkan kepada waktu akad nikah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dunia dan akhirat. Saya terima mas kawin dari AA dan saya ridho ditikah. Mudah-mudahan mas kawin ini ada manfaatnya dunia dan akhirat. Jazakallahu khairan katsiran. Baik ya, sudah Ibu tampilkan video mengenai prosesi pernikahan dan keindahan setelah menikah. Apakah setelah ini anak-anakku semua memiliki bayangan lulus mau menikah? Indah sekali ya kita membayangkan itu sudah halal, semua yang kita lakukan itu bernilainya ibadah. Pernikahan itu tidak semata-mata ingin halal dan mendapat ibadah loh. Dalam pernikahan juga ada hikmahnya. Salah satunya itu kita merasa tentram karena kita itu memiliki pasangan, setidaknya kita itu ada yang menjaga, ada yang melindungi. Kemudian kita itu akan tumbuh dan berkembang dengan kasih sayang, karena dalam setiap harinya kita itu selalu ingin memberikan kasih sayang kepada pasangan kita masing-masing. Kemudian menikah itu juga menjaga seorang wanita dari kebinasaan, karena sudah ada seorang suami yang akan menjadi suami yang akan bertanggung jawab kepada istrinya ini. Baik, kemudian selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok diskusi, kelompok belajar. Tidak usah ribet-ribet, langsung satu baris saja. Kelompok di sini nanti membahas mengenai video yang tadi Ibu paparkan, mendiskusikan kepada kelompoknya mengenai hikmah dan pelajaran apa yang bisa diambil setelah melihat tayangan video yang Ibu tayangkan tadi. Kemudian salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tidak usah semua maju, nanti akan rusuh nanti kalau maju semua. Jadi perwakilan satu kelompok, satu orang saja menjelaskan di depan di sini kepada teman-temannya. Seperti itu ya anak-anak. Sudah paham semuanya? Ya, bagus. Alhamdulillah. Kemudian silakan berkelompok dulu ke teman-temannya. Silakan mulai berdiskusi, karena ini waktunya sudah hampir habis. Jadi Ibu beri waktu 5 menit saja untuk berdiskusi. Apabila dalam waktu 5 menit nanti tidak terselesaikan, maka ini akan menjadi
tugas untuk pertemuan minggu depan, karena pertemuan minggu depan kita masih akan membahas seputar pernikahan karena masih banyak yang perlu dibahas. Ini hanya pengantarnya saja. Seperti itu ya anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu menutup pembelajaran pada siang hari ini? Alhamdulillah, berarti sudah paham semuanya ya. Tugas-tugasnya minggu depan dipresentasikan, tugas yang berdiskusi tadi. Baik, Ibu rasa cukup. Ibu tutup ya pembelajaran pada siang hari ini. Apabila dalam berucap Ibu ada kurang dan salahnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pulangnya hati-hati. Langsung pulang ya, tidak boleh mampir-mampir kemana-mana dulu. Jangan lupa tugasnya diselesaikan minggu depan kita presentasikan. Semangat untuk anak-anak semua. Semangat. Assalamualaikum.